Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman semua. Semoga di bulan puasa ini kita mendapatkan berkah. Amin. Nah, teman-teman ya, saat bulan puasa ataupun saat kita menunaikan ibadah puasa, tidak sedikit yang berpikir kalau seandainya saat puasa itu berat badan kita akan turun. Saat puasa ya dietnya itu berhasil. Ya saat puasa pasti kurus. Nah, tapi kenyataannya ya tidak sedikit orang yang saat bulan puasa itu malah berat badannya ada yang naik, ada yang menetap. Ya jadi tidak jaminan saat kita melakukan ibadah puasa itu berat badannya pasti turun ataupun pasti kurus. Walaupun di bulan puasa teman-teman ya, untuk menurunkan berat badan itu perlu strategi ataupun tips-tips. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara jitu menurunkan berat badan saat puasa. Teman-teman ya, puasa memang dapat menurunkan berat badan, tapi teman-teman harus pintar-pintar dalam memilih menu makanan. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menurunkan berat badan ya selama bulan puasa. Nah, yang pertama, hindari makanan dan minuman manis. Nah, saat kita puasa seharian, nah itu biasanya dari siang itu kan teman-teman sudah berpikir menu apa yang akan teman-teman makan ya, minuman apa yang akan teman-teman minum ya saat berbuka. Nah, itu biasanya pikiran sudah traveling kemana-mana. Nah, ini cenderung untuk memilih yang manis-manis ya, baik makanan yang manis, baik minuman yang manis. Nah, kemudian saat berbuka tiba ya tentu teman-teman makan dengan lahap ya, minum dengan lahap juga ya. Kemudian itu tadi makanan yang manis dan minuman-minuman yang manis ya, karena kata orang ya berbukalah dengan manis-manis. Nah, padahal ini tidak seperti itu maksudnya ya. Jadi memang mengkonsumsi sesuatu yang manis bisa cepat mengembalikan energi. Tetapi kalau teman-teman mengkonsumsi makanan manis, minuman manis, apalagi sampai kekenyangan, tentu kelebihan kalori tadi akan disimpan ya untuk jadi cadangan energi, yaitu lemak. Nah, tidak heran kalau seandainya puasa habis lebaran ditimbang berat badannya malah naik. Misalkan sebelum puasa berat badannya itu 55, saat lebaran jadi 60. Nah, ini tidak juga sedikit yang mengalami ini ya, banyak ya orang yang mengalami ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk menghindari makanan manis, minuman manis ya, makan secukupnya ya. Misalkan teman-teman makan nasi merah, lauk secukupnya, sayur dan buah-buahan. Nah, jadi memang penting untuk memilih menu makan yang sehat ya. Konsumsilah air putih, jangan minum cendol, es apa gitu ya, yang akhirnya malah nanti kalorinya makin tinggi. Yang kedua, minum air putih. Nah, teman-teman ya, saat kita puasa kan kita rasa haus ya, risiko dehidrasi. Kemudian saat waktu berbuka ya minumlah air putih. Tetapi jangan mengkonsumsi air putih terlalu banyak dalam satu waktu. Nah, ini juga tidak boleh ya, tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi supaya tubuh kita terhidrasi ya, supaya mengembalikan cairan yang hilang, nah itu cukupilah kebutuhan air minum dengan formasi 2-4-2. Nah, duanya ini maksudnya 2 gelas saat berbuka puasa. Ya, 4 gelas itu saat dari berbuka sampai saat ingin sahur. Nah, 2 gelas lagi ya saat sahur. Nah, jadi ya pas ya 8 gelas dalam waktu satu hari. Nah, jadi jangan teman-teman saat berbuka itu fokus makan saja tanpa memperhatikan minumnya. Karena memang yang terasa lapar kan, kemudian makannya sampai kekenyangan, kemudian lupa sampai minumnya sedikit. Nah, ini ya harus mencukupi minumnya ya.
Jangan banyak di satu waktu, tapi pakai formasi 2-4-2. Jadi 8 gelas satu hari. Yang ketiga, tetap sahur. Nah, banyak orang yang berpikir kalau melewatkan waktu sahur itu berat badannya malah akan turun cepat. Nah, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak sahur, ya biasanya lapar ya, makin lapar seharian, ya makin lemas. Nah, kemudian juga kalau kita sahur kan itu untuk energi kita seharian. Nah, tentu ini akan berpengaruh. Kemudian kalau teman-teman tidak sahur, biasanya kalau berbuka puasa itu kan makannya double ya. Balas dendam, semua mau dimakan. Mungkin saat buka tiba makan banyak. Habis sholat maghrib makan lagi ya. Habis tarawih makan lagi ya. Akhirnya malah makannya berlebihan ya, melebihi kalori harian ya. Tentu ini tidak akan turun berat badannya, malah bisa naik. 4. Memilih makanan gizi seimbang. Nah, jadi teman-teman ya, gizi seimbang juga penting dalam menurunkan berat badan. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan gizi seimbang, ini tentu akan sangat sehat, akan sangat bermanfaat ya untuk tubuh kita. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak memperhatikan hal ini, tentu sangat merugikan sekali. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk gizi seimbang ini ya, teman-teman mengkonsumsi makanan ya, misalkan karbohidrat kompleks, lemak sehat, protein, ya vitamin dan mineral. Karbohidrat kompleks teman-teman dapatkan dari oatmeal, gandum, ataupun nasi merah ya, paling gampang itu nasi merah. Kemudian untuk protein misalkan susu, biji-bijian, kacang-kacangan ya, ikan, kemudian juga dada ayam, daging tanpa lemak, ya itu pilihannya. Telur juga, tahu, tempe, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk lemak sehat, teman-teman bisa mengkonsumsi biji-bijian, kemudian minyak zaitun, ya buah alpukat. Kemudian untuk vitamin dan mineral, ya sayur-sayuran dan buah segar. Nah, jadi teman-teman ya, saat puasa teman-teman hanya memiliki 2 kesempatan untuk mengkonsumsi makanan tersebut, saat berbuka dan saat sahur. Yang kelima, menjaga porsi makan. Nah, teman-teman harus menjaga porsi makan, ini sangat penting ya, walaupun teman-teman lapar seharian ya. Kemudian juga rasa ingin makan makanan yang enak, makanan yang lezat, makanan yang nikmat, tetap memperhatikan porsi makan. Nah, teman-teman bisa menggunakan piring yang ukurannya kecil ya, kemudian jangan sampai penuh. Nah, ini kalau berlebihan ya, makan langsung banyak, itu gula darah akan naik, malah nanti akan dirubah menjadi lemak. Nah, cadangan lemak teman-teman ataupun cadangan energinya jadi tambah banyak. Nah, tentu dietnya pun akan gagal ya, ataupun menurunkan berat badannya tidak berhasil. Yang keenam, olahraga. Nah, teman-teman ya, bukan berarti saat puasa tidak boleh berolahraga, tetap boleh. Tetapi ya, saat puasa pilihlah olahraga yang intensitasnya ringan. Jangan intensitas berat, misalkan lari, angkat beban ya, namanya sepak bola ya, pilihlah yang ringan-ringan. Misalkan teman-teman bisa yoga. Nah, ini kan tentu akan sangat bermanfaat selain membakar kalori ya, menghilangkan stres dan tubuh tetap bugar. Nah, teman-teman ya, saat teman-teman olahraga itu kan kalori terpakai, apalagi kalau kita puasa kan banyak cadangan energi yang bisa digunakan, yang akhirnya tadi lemak tadi lama-lama bisa berkurang, berat badan akhirnya turun. Nah, itu jadi penting ya, olahraga selama bulan puasa itu tetap boleh dan tetap harus dilakukan sebenarnya. Nah, tapi pilihlah yang intensitasnya ringan. Yang ketujuh, hindari gorengan. Nah, teman-teman ya, biasanya kalau seandainya ingin berbuka puasa ya, banyak masyarakat kita itu beli gorengan, yang beli gorengan macam-macam ya untuk cemilan ya, ataupun menu pembuka. Nah, sebenarnya ini tidak baik ya, ketika teman-teman mengkonsumsi gorengan, tentu ini akan meningkatkan kadar lemak teman-teman ya, kemudian juga bisa kolesterol meningkat. Nah, kemudian juga lemak tubuh juga bisa meningkat ya, karena biasanya gorengan itu kalorinya tinggi. Nah, jadi daripada teman-teman mengkonsumsi gorengan ya, lebih baik teman-teman membuka puasa itu diawali dengan makan buah-buahan. Nah, itu akan jauh lebih baik. Yang kedelapan, tidur yang cukup. Nah, memang ketika kita di bulan puasa ya, tidur akan berubah jamnya. Ya, kemudian juga
teman-teman yang biasa jam 3, jam 2, ataupun jam 4 itu masih tertidur, kemudian bangun untuk sahur. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita puasa, tetapi jangan sampai teman-teman tidak tidur karena bisa mengacaukan metabolisme tubuh, bisa mengacaukan hormon-hormon, ya, nafsu makan bisa meningkat. Nah, jadi tetap ya cukupi waktu tidur 6-9 jam per harinya. Jangan sampai teman-teman malah tidur misalkan cuma 2 jam saja sehari. Nah, ini tidak boleh, ya, harus cukupi waktu tidurnya. Nah, teman-teman, ya, sebenarnya menurunkan berat badan saat bulan puasa itu nilai plus tersendiri karena kita akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Tetapi itu tadi, ya, teman-teman harus memperhatikan cara-cara jitunya, harus memperhatikan strateginya supaya benar-benar bisa turun. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, ya, dan share video ini. Semoga puasanya lancar, semoga selalu sehat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.